Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa meninggikan dan mendahulukan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta maunahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah wajib, yakni sholat subuh berjamaah sekaligus menjalankan ibadah shaum Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa Ramadan menyisakan 8 hari lagi. Insya Allah kita akan menuntaskan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah umumnya, mari kita berupaya semaksimal mungkin dengan tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Kita harus tetap merawat semangat kita dalam beribadah seperti layaknya ketika kita tiba di awal bulan Ramadan dengan hati yang insya Allah gembira, dengan keadaan yang insya Allah penuh dengan semangat. Maka di 10 akhir bulan Ramadan ini mari kita senantiasa untuk tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat, dengan penuh istiqomah, agar apa yang kita lakukan ini senantiasa Allah catat dengan ridhonya, dan Allah jadikan kita semuanya seperti janji Allah, yakni la'allakum tattaqun, dan kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Setidaknya itu harapan kita semua, bahwa sungguh merugi, sungguh celaka bagi kita semuanya ketika kita menjumpai bulan Ramadan, ketika kita sudah menjalankan shaum Ramadan, ketika kita sudah menjalankan qiyamul Ramadan, tapi selepas Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sisa-sisa di akhir Ramadan di pekan ketiga ini, sejenak kita mengingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shaddu min mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, jadi mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau. Ini tersirat makna bahwa beliau sangat bersungguh-sungguh ketika berada di akhir bulan Ramadan. Maka ini menjadi bahan renungan kita semua, jadi teladan bagi kita semua. Maka di sisa terakhir bulan Ramadan kita tidak boleh semakin melemah, kita tidak boleh semakin mengharapkan Ramadan segera selesai, tapi kita perlu evaluasi. Kita perlu introspeksi sebagai bekal kita semua bahwa di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini kita hendak ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang mulia ini. Maka seyogyanya kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk menggerakkan seluruh potensi diri kita untuk memperbanyak dan memperkokoh ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Rasulullah juga bersabda bahwa beliau memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengejar satu malam yang begitu mulia, yakni yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti malam kita sudah masuk di malam ke-23. Mudah-mudahan Allah senantiasa gerakkan kita untuk mengisi malam-malam ganjil kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beribadah di malam-malam Lailatul Qadar, Rasulullah juga menyatakan atau mensabdakan bahwa dengan beribadah di malam Lailatul Qadar maka itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi redaksinya ada, kalau yang sering kita dengar adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan redaksi satunya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Inilah yang perlu kita jadikan semangat pelecut bagi diri kita, bahwa kita harus senantiasa memaksimalkan potensi kita, tenaga kita, waktu kita untuk senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu berbekal dengan sifat yang mulia yang dimiliki oleh para nabi, para salafus sholih dan para ulama, yakni sifat sabar. Di mana menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kesabaran atau sifat sabar itu ada 3 bagian. Wasabru ala aujahi sabar ala ta'atillah, sabru ala ta'atillah, wa sabru ala maharimihi, wa sabru ala musibah. Jadi sifat sabar atau kesabaran menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 bagiannya. Di antaranya adalah senantiasa sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini bekal bagi kita semua, bahwa dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata tidak dilandasi keimanan, tidak dilandasi kesabaran, maka tentu kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk kita laksanakan di bulan yang mulia ini. Tentu ini perlu kita jadikan sebagai bekal yang baik bagi diri kita, agar senantiasa kita tidak goyah meskipun dalam keadaan lelah, meskipun dalam keadaan berat, meskipun kita penuh dengan tantangan-tantangan syahwat yang senantiasa ingin condong dalam kemaksiatan, ingin condong dalam keburukan-keburukan, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa sabar, untuk mengontrol diri kita, untuk menahan diri kita. Bisa jadi di saat bulan Ramadan ini merupakan titik tertinggi kesabaran kita untuk menahan, untuk menjauhi segala kemaksiatan. Tentu harapannya selepas Ramadan nanti kita juga masih membumikan, masih bernaung dalam diri kita sifat sabar yang mulia, yang sangat penting untuk kita miliki ini. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam keadaan puasa ini kita masih tetap harus menjaga semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita tinggalkan, untuk senantiasa kita jauhi. Sungguh dengan sikap sabar itu Allah akan mendatangkan ridhonya dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Allah memfirmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini
menekankan kepada kita semua bahwa orang-orang yang beriman itu dimohon untuk mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka akhir ayatnya sungguh indah. Allah akan menyertai, Allah akan beserta orang-orang yang senantiasa bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agung ketika kita mencoba untuk merenungi perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Setidaknya melalui bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, Allah di samping ingin menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa, di samping Allah akan menghapus semua dosa yang telah lalu yang kita lakukan. Tapi di sisi lain Allah juga ingin mengokohkan jiwa kita, yakni kokoh secara spiritual atau kokoh secara sosial. Artinya jiwa spiritual Allah hendak kokohkan pada diri kita semua, dan jiwa sosial Allah juga hendak kokohkan kepada diri kita semua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah yakni hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan menjalankan puasa Ramadan, qiyamu Ramadan, salat malam, dan seterusnya. Ini menjadi pengingat bahwa kita semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya akan memberikan dampak, akan memberikan manfaat yang baik bagi diri kita semua. Hablum minallah. Yang selanjutnya adalah hablum minan nas, bahwa Allah juga ingin mengokohkan hubungan kita dengan sesama manusia. Setidaknya di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita sudah mulai untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah, yang mana ini kedudukannya sama dengan puasa, bagian daripada rukun Islam. Sungguh dengan melaksanakan zakat fitrah ini secara tidak langsung, ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas. Ada kaitannya dengan hubungan kita kepada manusia. Bukan kita mengharapkan pujian-pujian dari manusia atas zakat yang kita lakukan, tetapi dengan zakat yang kita lakukan itu secara enggak langsung juga akan memiliki manfaat bagi saudara-saudara kita yang mohon maaf barangkali kurang beruntung. Diperkuat dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minal laghwi war-rafathi wa tu'madul lil masakin. Atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah itu sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, dan juga sebagai makanan bagi orang miskin. Ini hadis riwayat Abu Daud. Bahwa ketika hadis ini kita renungi, kita tadabburi, ada nilai-nilai sosial. Ada nilai-nilai sosial bahwa agama Islam itu tidak hanya menjadikan hambanya untuk kuat hubungannya dengan Allah saja, tapi dengan sesama saudaranya juga Allah perhatikan. Banyak hadis yang menyatakan bahwa
seperti sedekah, itu juga termasuk apa? Bagian daripada hablum minan nas. Rasulullah juga bersabda menyabdakan kan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah, artinya tangan di atas orang yang suka memberi itu lebih baik daripada orang yang tangannya di bawah atau orang yang meminta-minta. Lah ini dari hadis-hadis tersebut ada nilai-nilai sosial yang mana ketika kita lakukan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memberikan manfaat bagi hubungan kita dengan sesama manusia. Sungguh agung ibarat dalam dunia pendidikan madrasah Ramadan, ketika kita nanti betul-betul Allah terima puasa kita, Allah ridhoi ibadah-ibadah kita, maka selepas Ramadan akan terus membumi pada diri kita sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah yang senantiasa sudah kita biasakan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang sudah kita jalankan qiyamu Ramadan dan shaumu Ramadan, Allah senantiasa terima dan ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi jamaah umumnya. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, ridha pada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ibadikas sholihin wa min ibadikal mu'minin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mustaqim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa du'a'ana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.